Untuk selanjutnya kita masuk ke ittiba. Jadi langsung saja ke pengertian. Ittiba itu berasal dari bahasa Arab tabi'an yatba'un tab'an, yang berarti mengikuti atau meneladani. Dalam usul fikih, ittiba merujuk pada tindakan mengikuti pendapat seorang ulama atau mujtahid dengan memahami dalil atau alasan hukumnya. Ini berbeda dengan taklid yang sekedar mengikuti tanpa pengetahuan tentang dalilnya. Nanti kita bahas juga perbedaan antara ittiba dan taklid. Jadi pengertian selanjutnya ada yang mengatakan al-ittiba'u qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu min aina qalahu. Jadi ittiba itu qabulul qaulil qail, menerima perkataan seseorang yang berkata dan mungkin seorang ulama, wa anta ta'lamu min aina qalahu, dan kalian itu tahu dan kamu itu tahu apa yang dikatakannya, apa yang perkataannya itu dari mana. Itu pengertian ittiba. Jadi ittiba bukan hanya sekedar mengikuti, tapi juga mengetahui dasar-dasarnya. Selanjutnya kita ke bagian yang kedua, yaitu ittiba versus taklid atau perbedaan antara keduanya. Jadi ittiba tadi yang seperti yang sudah disebutkan, al-ittiba qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu min aina qalahu. Sedangkan taklid, at-taqlidu qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu min aina qalahu. Jadi perbedaannya di sini sudah jelas pada huruf la-nya yang menafikan atau menafikan sesuatu yang dikatakan, pengetahuannya. Jadi ittiba itu harus mengetahui dari mana asal atau dasar dari hukum tersebut yang diikuti, sedangkan taklid hanya sekedar tahu dan mengikuti. Dalam ittiba seorang muslim tidak hanya mengikuti pendapat ulama, tetapi juga mencoba memahami dalil atau alasan di balik suatu hukum. Kemudian taklid merujuk pada tindakan mengikuti pendapat seorang mujtahid atau ulama tanpa mengetahui dalil yang mendasarinya. Selanjutnya, seorang yang berittiba berusaha untuk mengetahui dasar hukum Al-Quran, sunnah, ijma, atau qiyas yang menjadi rujukan ulama dalam menetapkan hukum. Sedangkan taklid dilakukan oleh orang awam yang tidak memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau tidak mampu memahami dalil-dalil hukum secara mendalam. Jadi kalau kita mungkin sebagai pelajar, khususnya kita di akidah dan filsafat Islam, kita ittiba bukan taklid. Kita harus berusaha memahami dalil-dalil atau hukum dasar yang dari Al-Qur'annya ataupun sunnah ataupun ijma ataupun qiyas. Jangan hanya melakukan taklid saja tanpa mengetahui dasarnya. Kemudian selanjutnya dalil-dalil tentang ittiba. Jadi di dalam Al-Quran sangat banyak yang mengenai ittiba tersebut. Yang pertama ada pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang itu sudah ada lafadznya, silahkan dibaca. Dari situ dijelaskan kewajiban bagi setiap muslim untuk meneladani Rasulullah SAW yang dalam konteks usul fikih disebut ittiba kepada Rasulullah. Di situ sudah dijelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Jadi harus mengikuti uswatun hasanah dari Rasulullah SAW, suri tauladan yang baik tersebut. Kemudian surat Al-A'raf ini menjelaskan perintah Allah agar mengikuti apa yang diturunkan darinya, ma anzala ilaikum mir rabbikum,
dan wala, dan bukan kepada selain dia, wala tetapi min dunihi, dan jangan kalian mengikuti, dan jangan kalian semua mengikuti apa yang keluar selain darinya. Terus kemudian pada surat Al-An'am ayat 153, di situ dijelaskan bahwa ayat tersebut itu menjelaskan pentingnya mengikuti jalan yang lurus. Fa inna hadza syirati mustaqima, jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah wahai kalian. Maka ikutilah dia yang merujuk pada ajaran yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga ada hadis yang saya ambil sedikit, yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummul Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi rina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Jadi barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dalam perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu dalil-dalil dari ittiba. Dari dalil tersebut dapat kita simpulkan bahwa berittiba itu terbagi menjadi dua, yaitu berittiba kepada Allah dan Rasulullah, serta berittiba kepada selain Allah dan Rasulullah, atau kepada mujtahid ulama yang tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ke subjudul yang ketiga, bagian yang ketiga, yaitu urgensi ittiba dalam usul fikih. Yang pertama yaitu sebagai penjaga atau menjaga kemurnian agama. Dengan berittiba, seorang muslim akan berusaha mengikuti ajaran agama yang benar dan murni dari sumber-sumber syar'i yang otentik. Ini penting untuk menjaga agar tidak ada penambahan atau pengurangan dalam ajaran Islam. Dan yang kedua, mencegah kesalahan dalam beragama. Dengan memahami dalil-dalil yang melandasi hukum, seorang muslim akan lebih waspada terhadap pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini membantu mencegah kesalahan dalam beragama yang mungkin terjadi jika seseorang hanya melakukan taklid buta tanpa memeriksa kebenaran dalil. Dan yang ketiga, mengembangkan kemandirian dalam beragama. Ittiba memberikan kemampuan bagi seseorang untuk memahami hukum Islam secara mandiri, sehingga tidak tergantung sepenuhnya pada pendapat ulama tertentu. Ini sangat penting dalam situasi di mana seorang harus menghadapi berbagai pendapat yang berbeda dengan suatu hukum. Dan yang keempat, mendorong ijtihad dan pembaruan hukum. Melalui ittiba, umat Islam didorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dalil-dalil syar'i yang pada akhirnya dapat memotivasi pengembangan ijtihad baru dalam rangka merespon tantangan zaman. Nah, demikian urgensi atau mungkin ya manfaat, bisa dikatakan manfaat kita berittiba itu saya ambil 4 ini. Terus selanjutnya kita ke bagian yang untuk penerapan ya. Penerapan ittiba dalam kehidupan sehari-hari. Kita berittiba dalam ibadah. Muslim yang berittiba akan memastikan ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi bagi seorang muslim itu wajib mengetahui tata cara dari sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Bukan hanya tahu ini sholat kayak gini, tapi tidak tahu mungkin bacaannya atau apa. Itu harus tahu. Itu yang dinamakan berittiba. Terus puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Kemudian dalam muamalah, ittiba dalam interaksi sosial mencakup
mengikuti aturan-aturan syar'i dalam transaksi bisnis, pinjaman atau pembagian waris sesuai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, seperti pada pinjaman atau jual beli, seperti mawaris, warisan, itu juga harus di juga harus tahu ilmunya tentang mawaris yang dibagi. Mungkin ada anak laki-laki satu, ada perempuan dua, baginya bagaimana, itu harus tahu. Terus dalam pengambilan keputusan hukum, para ulama yang menerapkan ittiba akan menetapkan hukum berdasarkan dalil sahih dengan berpegang pada prinsip-prinsip usul fikih, sehingga keputusan yang diambil tetap dalam koridor syariat. Nah, ini 3 saya ambil untuk yang mungkin biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, ittiba dalam usul fikih bukan hanya mengikuti pendapat, tetapi mengharuskan pengikut untuk memahami dalil-dalil syar'i yang mendasarinya, sehingga terhindar dari kebiasaan taklid buta. Dengan ittiba, seorang muslim lebih mandiri dalam beragama, berpotensi mengembangkan ijtihad, dan menjaga agar ajaran Islam tetap murni sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang ittiba. Bisa dilanjut untuk materi selanjutnya ya.